Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dwi Sastra Bubis, NIM 7552339 dari Prodi Fisika. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gerak Brown. Yang mana gerak Brown ini merupakan dosen pengampu adalah Bapak Pandakotan Harahap, MPFIS, MPD. Oke, langsung saja kita ke pembahasan pokok-pokok pembahasan. Jadi pokok pembahasan yang akan saya bahas di sini adalah pengertian gerak Brown, contoh gerak Brown, model fisika untuk gerak Brown, dan model matematika untuk gerak Brown. Nah, oke, kita masuk kepada pembahasan tentang pengertian gerak Brown ini. Jadi, gerak Brown ini adalah gerak acak malar zarah zat padat mikroskopik dengan garis tengah kira-kira 1 mikrometer. Dia tercerup di dalam medium fluida. Nah, ini menurut Isaac tahun 1994. Nah, gerak Brown atau gerak zigzag, gerakan dari partikel terdispersi dalam sistem koloid yang terjadi karena adanya tumbukan antara partikel tersebut. Nah, gerakan ini sifatnya adalah acak dan tidak dapat terhenti. Gerakan ini hanya dapat diamati dalam mikroskop ultra. Oke, karenanya Nelson tahun 2001 menyatakan bahwa penelitian tentang gerak Brown yang patut dicatat pada masa itu adalah eksperimen Gouy. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian Gouy dituangkan dalam 7 butir utama, yaitu gerakan ini sangat tidak teratur, yaitu gabungan dari translasi dan rotasi dan lintasannya nampak tidak mempunyai garis singgung. Nah, yang kedua adalah dua zarah nampak bergerak secara saling bebas. Nah, bahkan ketika mereka mendekati satu sama lain dalam jarak yang lebih dekat dibanding diameter mereka. Nah, yang ketiga adalah gerakan ini semakin cepat untuk zarah yang semakin kecil. Yang keempat adalah gerakan ini tidak dipengaruhi oleh komposisi dan rapatan zarah. Yang kelima adalah gerakan ini semakin cepat dalam fluida yang viskositasnya semakin kecil. Dan yang keenam adalah gerakan ini semakin cepat pada suhu yang semakin tinggi. Yang ketujuh adalah gerakan ini tidak pernah berhenti. Oke, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu contoh dari gerak Brown itu adalah bisa kita amati secara logika dengan teori kinetik gas. Nah, jadi teori kinetik gas, kita tahu bahwasanya gas di dalam sebuah wadah dapat dipandang sebagai partikel. Nah, ketika kita membahas gas di dalam wadah, contohnya adalah balon, gas tersebut dimasukkan ke dalam balon, itu dapat dipandang sebagai partikel yang menabrak dan menumbuk dinding-dinding wadah atau dinding-dinding balon. Nah, kita tahu bahwasanya gas yang berada di dalam wadah itu akan menabrak dinding-dinding dari si wadah tersebut kan. Nah, antara si wadah tersebut gas yang ada di dalam wadah tersebut menabrak dinding wadah, bisa juga gas-gas tersebut menabrak gasnya, satu gas dengan sesama gas, ya kan? Jadi gerak Brown adalah gerak acak yang memiliki arah 3 dimensi, bisa ke bawah, bisa ke atas, dan memantul karena partikel saling bertabrak. Bisa jadi bentuk lintasannya menjadi acak. Nah, kita tahu bahwasanya ketika ada gas di dalam wadah, maka dua kemungkinan, yaitu dia menabrak dinding-dinding wadah, dan kemungkinan yang kedua adalah dia menabrak sesama gasnya, ya kan? Nah, oke, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai model fisika untuk gerak Brown dan model matematika untuk gerak Brown. Nah, untuk model fisika itu Einstein mengandaikan bahwa zarah-zarah yang tergantung dalam suatu fluida secara bersama-sama menanggung gerak termal dari medium, dan secara rata-rata tenaga kinetik translasi dari setiap zarah 3/2 kT sesuai dengan prinsip ekipartisi tenaga. Dalam pandangan ini, maka gerak Brown berasal dari tumbukan molekul-molekul fluida dan zarah-zarah yang tergantung mendapatkan tenaga kinetik rata-rata yang sama seperti molekul-molekul fluida tersebut. Dan sebagaimana saya jelaskan tadi adalah mengenai teori kinetik gas. Nah, kemudian untuk model matematika gerak Brown, itu proses gerak Brown juga sering disebut dengan proses Wiener. Secara lebih lengkap, sebuah proses stokastik, ya kan, BT P-nya lebih besar dari 0 disebut proses gerak Brown jika memenuhi keadaan-keadaan berikut. Yang pertama, B-nya adalah 0, maka hasilnya adalah 0. Dan yang kedua adalah proses BT, T-nya lebih besar dari 0 mempunyai kenaikan saling bebas yang stasioner, yakni untuk 0 lebih kecil dari T1, lebih kecil sama dengan T2, lebih kecil sama dengan T banyak.
banyak kenaikan dari BTN dikurang BTN kurang 1, BTN kurang 1, dan BTN kurang 2, dan seterusnya merupakan perubahan acak yang saling bebas. Dan yang ketiga adalah untuk seluruh T lebih besar dari 0 dan H lebih besar dari 0, kenaikan BTH BT terdistribusi secara normal dengan nilai harap 2H dan variansi TO 2H. Nah, yang keempat adalah fungsi yang memetakan. T itu BT-nya merupakan fungsi kontinu. Nah, untuk nilai-nilai mu-nya sama dengan 0 dan itu sama dengan 1, proses sering disebut sebagai gerak Brownian standar atau standard Brownian motion. Oke. Kemudian sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.